Puji Tuhan, ada Shalom. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, di rumah saudara masing-masing, saya berdoa saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Kalau saudara memperhatikan keadaan dunia seperti sekarang ini, semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin sulit. Sudah banyak orang yang mengeluh, bukan hanya orang dunia, tetapi banyak orang Kristen sekarang yang imannya tergoncang. Mereka mulai bertanya-tanya, timbul keraguan, timbul pertentangan dalam pikiran mereka, timbul pikiran-pikiran yang buruk dalam pikiran mereka. Mereka berpikir dan mereka bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan keadaan ini berlangsung begitu lama? Kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada mereka? Bahkan ada orang Kristen yang berkata, kenapa saya mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang dunia? Saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi, kehilangan pekerjaan. Banyak orang Kristen yang mengalami kekecewaan. Tetapi hari ini saya kembali mau mengajak saudara untuk fokus kembali, melihat kepada Tuhan Yesus. Supaya saudara dan saya hari ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki belas kasihan kepada setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki keinginan untuk menolong anak-anaknya, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, marilah yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang demikian, hal yang terbaik yang bisa saudara lakukan dalam keadaan yang seperti sekarang ini, jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, ketika saudara datang sama Yesus, datang apa adanya saudara. Saudara tidak perlu berpura-pura. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara. Kasihnya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kasihnya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya, apa adanya saudara, apa adanya saya. Unconditional love. Kasih tanpa bersyarat. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam keadaan yang seperti sekarang ini, hal yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah tetap datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan sekeliling saudara, saudara melihat ada begitu banyak orang yang sibuk bekerja sekarang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Menyediakan untuk diri mereka sendiri, memproteksi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka hanya fokus kepada diri mereka sendiri. Sedangkan Allah hari-hari ini mencari orang-orang yang hanya melihat dan berharap sesuatu yang baik kepada Allah. Amin. Dan yang berlaku di dunia ini, semakin saudara bekerja keras, maka saudara akan mendapat semakin banyak. Ini yang berlaku. Tetapi kalau saudara lihat, sekarang dunia sedang berjalan dengan tidak normal. Sekalipun orang bekerja dengan sekuat tenaga, orang tidak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Itu sebabnya ketika saudara melihat sekeliling saudara, mereka bekerja begitu sibuk, buka ini, buka itu, buat begini, buat begitu. Alangkah baiknya saudara rest sejenak, duduk di kaki Tuhan, melihat Tuhan Yesus dalam firman-Nya, merasakan kasih-Nya, izinkan Tuhan mengasihi saudara, izinkan Tuhan melimpahkan kebaikannya sama saudara, maka saya percaya tanpa saudara sadari, saudara akan mendapatkan lebih daripada apa yang mereka dapatkan. Jadi bagian saudara, bagian saya adalah rest di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, bagian saudara, bagian saya hari ini adalah rest di dalam Tuhan. Rest bukan berarti saudara tidak berbuat sesuatu apapun. Rest bukan berarti tidak ada progres. Rest di dalam Tuhan, rest in Him. Artinya saudara rest di dalam kekuatannya. Saudara percaya kekuatan Tuhan menyertai saudara. Rest di dalam Tuhan, artinya saudara rest di dalam kekuasaannya. Maka kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan akan membawa saudara ke level yang lebih tinggi lagi. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, kesukaan Tuhan memberikan sukacita kepada saudara. Kesukaan Tuhan memberikan kesenangan kepada saudara, kepada saya. Tuhan Yesus pernah berkata begini,
Aku berkata kepadamu supaya sukacitaku ada di dalammu. Amin. Tuhan Yesus hanya satu kali menjadi manusia yang penuh dengan penderitaan. Kapan? Ketika dia tergantung di atas kayu salib. Supaya hari ini saudara dan saya bisa menjadi anak-anaknya yang memiliki sukacitanya yang penuh. Alkitab juga mengatakan, the joy of the Lord is my strength. Sekali lagi saya ulangi, the joy of the Lord is my strength. Amin. Sukacitanya Tuhan, bukan sukacita saudara, bukan sukacita saya, tapi sukacitanya Tuhan adalah kekuatanku. Sukacitanya Tuhan adalah kekuatanku. Kemanapun Yesus melangkah, kalau saudara lihat dalam Injil, Yesus senantiasa membawa sukacita kepada banyak orang. Orang kusta tahir, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang terikat setan dibebaskan, dilepaskan. Jadi inilah Yesus saudara, inilah Yesus saya. Yesus mau saudara dan saya hari ini memiliki sukacita yang Yesus miliki. Kita lihat firman Tuhan, Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Di sini diceritakan, setelah Yesus selesai mengajar, Yesus turun dari bukit, kemudian orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu datanglah seorang yang sakit kusta, sujud menyembah kepada Yesus sambil berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Perhatikan baik-baik, saya percaya yang dibutuhkan oleh orang kusta ini adalah kesembuhan dari sakit kustanya. Tetapi waktu orang kusta ini berkata kepada Yesus, dia menggunakan istilah tahir. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Artinya, dia tahu sesuatu tentang hukum orang yang sakit kusta yang tertulis di dalam perjanjian lama. Dia tahu sesuatu. Amin. Perhatikan baik-baik. Orang kusta ini, dia tidak punya keraguan kalau Yesus bisa mentahirkan dia. Tapi orang kusta ini memiliki keraguan, apakah Yesus mau mentahirkan dia? Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Nah, banyak orang Kristen tidak ragu. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit mereka. Tapi banyak orang Kristen yang ragu, apakah Tuhan mau menyembuhkan saya? Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara? Apakah Tuhan Yesus mau menolong saudara? Alkitab menceritakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan berkata kepada orang kusta ini, Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan hari ini saya punya kabar baik buat saudara, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus mau mempergunakan kuasanya untuk menolong saudara, untuk menolong saya. Yang percaya boleh bilang amin. Pertanyaan saya, kepada siapa Yesus mau mempergunakan kuasanya? Kepada siapa? Kepada orang yang berbuat baik kepada Tuhan? Bukan. Kepada orang kusta. Inilah kasih. Kalau selama ini saudara berpikir Yesus mau berbuat baik kepada saudara, memberkatimu, menyembuhkanmu, menyelamatkanmu karena saudara berbuat baik, bukan. Yesus mau berbuat baik kepada saudara. Alkitab mencatat bahwa Yesus berjalan keliling berbuat baik, menyembuhkan orang, menyelamatkan orang. Nah, kalau Yesus mau berbuat baik sama saudara selama ini, menyembuhkanmu, memberkatimu, membuat saudara tidak pernah turun tapi terus naik, bukan karena saudara berbuat baik kepada Tuhan, tetapi karena Yesus baik sama saudara, sama saya. Di dalam perjanjian lama, kalau saudara perhatikan baik-baik, sekalipun saudara tahir, waktu saudara menyentuh sesuatu yang najis, saudara akan menjadi najis. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama, kenajisan menular. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama orang kusta ini tidak dijamah. Dia tidak bisa menjamah anaknya, dia tidak bisa berpelukan sama istrinya. Sudah berapa lama orang kusta ini tidak dijamah, kita tidak pernah tahu. Tetapi
Waktu Yesus menjamah orang kusta ini. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak menerima apa yang orang kusta ini miliki, kenajisan. Tidak. Tapi justru sebaliknya, ketika Yesus menjamah orang kusta ini menerima apa yang Yesus miliki. Kekudusan. Amin. Kekudusan lebih besar daripada kenajisan. Kekudusan menghapus semua kenajisan. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat Injil Markus, cerita yang sama. Kita akan lihat dalam Injil Markus. Kenapa? Karena saudara akan bisa melihat ada sesuatu dalam Injil Markus yang tidak dicatat dalam Injil Matius. Kita lihat Markus pasal 1 ayat ke-41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau Yesus membuat mujizat, ketika Yesus membuat mujizat, Yesus buat mujizat bukan untuk pamer, bukan untuk show off. Tapi waktu Yesus buat mujizat, setiap kali dia buat mujizat, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya mau kasih tahu sama saudara sekali lagi, inilah Yesus saudara, inilah Yesus saya, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi yang saudara hadapi hari ini, saya mau saudara senantiasa memiliki keberanian untuk datang kepada Yesus. Jangan pernah berhenti datang kepada Yesus. Ketika saudara datang kepada Yesus, berdiri di hadapannya, ada sesuatu yang luar biasa tentang Yesus. Ketika saudara berdiri di hadapan Yesus, hatinya Yesus bukan penuh amarah, hatinya bukan penuh kebencian, tapi hatinya penuh belas kasihan. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya saudara harus selalu melatih dirimu datang sama Yesus apapun situasi yang saudara hadapi. Terutama dalam situasi seperti sekarang ini. Latih dirimu selalu datang sama Yesus. Latih dirimu untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dalam segala situasi. Ketika saudara ada dalam rumah, saudara harus melihat. Ketika saudara duduk dalam rumah bersama dengan anak-anak saudara setelah pulang dari pekerjaan. Saudara harus melihat, latih dirimu ada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya? Lihat dirimu, latih dirimu ketika saudara sedang duduk bersama dengan anak-anak, lihat Yesus juga ada bersama-sama dengan saudara duduk di dalam rumahmu. Dan saudara bisa mengucap syukur, Tuhan aku bersyukur, aku punya Tuhan yang seperti Engkau. Kalau hari ini seluruh isi rumah ini boleh tetap sehat, tetap kuat, terpelihara, selalu ada makanan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau memiliki belas kasihan kepada kami semua. Engkau selalu ingin menolong kami. Di dalam tempat pekerjaan ketika saudara sampai kantor, biasakan dirimu, latih dirimu untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Waktu saudara baru duduk di meja saudara, lihat Yesus juga duduk bersama-sama dengan saudara dalam ruangan saudara, memberkati pekerjaanmu, memberikan ide, memberikan kreativitas. Saudara bisa mengucap syukur. Tuhan aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Kalau usaha saya, pekerjaan saya boleh bisa berjalan dengan baik sampai hari ini. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, willing. Dan Engkau adalah Tuhan yang memiliki keinginan senantiasa menolong saya. Aku bersyukur Tuhan. Amin. Latih dirimu untuk selalu senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Latih dirimu untuk selalu melihat Tuhan menyertai saudara. Terutama dalam situasi seperti sekarang ini sangat penting sekali. Saudara masih ingat cerita tentang Yusuf? Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Waktu Yusuf dibuang ke Mesir, Yusuf tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya keluarga. Dia tidak punya tabungan. Tapi dia menjadi orang yang sukses. Nah, apa definisi orang yang sukses? Allah menyertai. Waktu Yusuf dibuang ke Mesir, Yusuf tidak punya siapapun. Dia tidak punya tabungan, dia tidak punya asuransi, dia tidak punya keluarga di sana. Dia tidak punya apapun. Yang dia miliki hanya pakaian yang melekat di badannya. Tetapi Alkitab mencatat Allah menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Amin. Demikian juga dengan Ayub.
Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara sebelumnya, Ayub pernah ada dalam keadaan di mana Ayub menentang Allah. Dengan perkataannya, aku mata bagi orang buta, aku kaki bagi orang lumpuh. Ayub berkata demikian, aku bapa bagi orang miskin. Ayub senantiasa hanya fokus kepada dirinya, saya, aku. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Tuhan membuat Ayub pada akhirnya mengerti bahwa Ayub bukan siapa-siapa tanpa Allah. Allah berkata kepada Ayub, Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Di manakah kamu? Siapakah yang membendung lautan, Ayub? Siapakah yang membuat kilat sehingga sambung menyambung? Dan pada akhirnya Ayub berkata, Tuhan, selama ini aku hanya mendengar engkau dari kata orang saja, tetapi hari ini mataku memandang engkau. Ayub akhirnya mendapat pewahyuan tentang Tuhan dan pada akhirnya Ayub berkata, aku mencabut semua perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Dan pada akhirnya Ayub menyadari bahwa selama ini ternyata bukan tentang dirinya, tetapi selama ini tentang Allah. Selama ini bukan berbicara tentang kebaikannya, tapi selama ini berbicara tentang kebaikan Allah. Dan pada akhirnya Ayub dipulihkan, Ayub disembuhkan, dia menerima 2 kali lipat dari apa yang pernah dia miliki sebelumnya. Dia mencapai umur 140 tahun, sampai dia melihat keturunan yang keempat. Amin. Dan hari ini Tuhan mau saudara dan saya belajar dari kehidupan Ayub. Tuhan, saya bukan siapa-siapa, tapi engkau segala-galanya dalam hidup saya. Kembali ke cerita tadi, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan Matius 8 ayat 4, lalu Yesus berkata, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan, perhatikan baik-baik, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bukti apa? Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Saudara perhatikan baik-baik, di sini dikatakan ia harus dibawa kepada imam. Yang dimaksud dengan imam di sini adalah siapa? Imam di sini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah imam besar saudara, imam besar saya. Ia harus dibawa kepada imam. Artinya ada orang ketiga yang membawa orang yang sakit kusta ini yang telah sembuh datang kepada imam. Siapa yang membawa saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus. Roh Kudus selalu membawa saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau imam tidak pergi keluar perkemahan, maka tidak ada harapan untuk orang kusta ini. Amin. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, maka saudara dan saya binasa. Tidak ada harapan. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Yesus tinggalkan sorga yang mulia. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, apa yang imam lakukan setelah dia keluar pergi ke perkemahan? Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Jadi imam hanya memeriksa. Imam dalam perjanjian lama tidak bisa menyembuhkan orang kusta. Hanya memeriksa. Sudah sembuh atau belum. Itu sebabnya selama 1500 tahun tidak ada seorang pun orang Yahudi yang sakit kusta sembuh dan dibawa kepada imam. Tidak ada. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan Naaman? Naaman bukan orang Yahudi, dia orang Aram. Dan lagi pula perhatikan baik-baik bagaimana caranya Elisa menyembuhkan Naaman. Elisa tidak menjamah Naaman. Kalau Elisa menjamah Naaman, apa yang terjadi? Maka Elisa menjadi najis karena kenajisan menular dalam perjanjian lama. Tetapi waktu Yesus mentahirkan orang kusta ini, Yesus menjamah orang kusta ini. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus tidak menerima apa yang orang kusta ini miliki, kenajisan. Sebaliknya, kekudusan Yesus mentahirkan orang kusta ini. Dalam perjanjian lama, perhatikan baik-baik, kenajisan menular. Tetapi dalam perjanjian baru, kekudusan menular.
Bagaimana caranya Elisa menyembuhkan orang kusta ini? Naaman, Elisa hanya memberikan firman Tuhan kepada Naaman. Tenggelamkan dirimu sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dia tenggelamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan dan Alkitab mengatakan seketika itu juga dia tahir, tubuhnya menjadi seperti seorang anak. Jadi selama 1500 tahun tidak ada seorang pun orang Yahudi yang sakit kusta sembuh dan dibawa kepada imam. Itu sebabnya setelah Yesus menyembuhkan orang kusta ini, Yesus berkata kepada orang kusta ini, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang dipintakan kepada Musa sebagai bukti bagi mereka. Bukti apa? Bukti bahwa Mesias sudah datang. Bukti bahwa kasih karunia sudah datang. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi waktu orang kusta ini sudah sembuh dan dia datang kepada imam dan imam menyatakan dia sudah sembuh dari kustanya, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Orang kusta ini harus mengadakan upacara pentahiran. Dan pada hari pentahirannya, imam memerintahkan orang yang sakit kusta ini untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Apa itu? 2 burung yang masih hidup. 2 burung yang masih hidup. Burung yang pertama disembelih, kemudian burung yang kedua dicelupkan ke dalam darah burung yang disembelih, kemudian dilepaskan. Jadi kedua burung ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Burung yang disembelih menggambarkan kematian Yesus, burung yang dilepaskan menggambarkan tentang kebangkitan Yesus. Amin. Nah ini yang harus dilakukan pada saat upacara pentahiran. Burungnya disembelih, darahnya mengalir dalam belanga, burung yang satu dicelupkan kemudian dalam darah burung yang tadi disembelih, kemudian dilepaskan. Setelah itu orang kusta ini dinyatakan tahir. Ini menggambarkan Yesus mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit. Alkitab mengatakan dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan sebagai pembenaran saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi perhatikan baik-baik, dalam perjanjian lama, imam dalam perjanjian lama tidak bisa menyembuhkan orang kusta. Imam dalam perjanjian lama hanya mengadakan upacara pentahiran. Tapi imam besar saudara, imam besar saya dalam perjanjian baru, Yesus mengemas 2 hal ini menjadi satu. Dia bukan hanya menyembuhkan saudara, tapi dia mentahirkan saudara kepada kesempurnaan. Yang percaya boleh bilang amin. Inilah Tuhan saudara, inilah Tuhan saya. Dia bukan hanya menyembuhkanmu, tapi dia menyelamatkanmu dengan sempurna. Waktu orang kusta ini datang, seperti yang diperintahkan Tuhan, tunjukkan dirimu kepada imam. Waktu dia datang kepada imam, maka saya percaya imam pasti bingung waktu melihat orang ini. Bukankah kamu yang sakit kusta kemarin? Dan saya percaya orang kusta ini berkata, betul, saya yang sakit kusta kemarin dan saya sudah sembuh. Kemudian imam memeriksa, kamu sudah sembuh, kalau kamu sembuh kamu harus mengadakan upacara pentahiran. Itu sebabnya, ingat baik-baik, tadi seperti dikatakan kalau orang kusta ini ditahir, dia harus mengadakan upacara pentahiran dengan membawa 2 burung. Dan ingat apa yang Yesus katakan kepada orang kusta ini, persembahkan, persembahan yang diperintahkan Musa. Jadi persembahkan, persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Berikan burung ini sebagai persembahan. Bukan untuk upacara pentahiran, tapi sebagai persembahan. Maka saya percaya orang kusta ini berkata, saya bawa 2 burung. Amin. Yang diperintahkan Musa untuk dipersembahkan. Saya kasih persembahan 2 burung ini. Kemudian imam pasti berkata, ayo kita mengadakan upacara pentahiran. No, bukan untuk pentahiran, tapi untuk persembahan. No, kamu harus ditahirkan. No, sudah terlambat. Karena Yesus bukan hanya menyembuhkan saya, tapi dia juga mentahirkan saya. Inilah Tuhan saudara, inilah Tuhan saya yang namanya Yesus. Dia bukan hanya punya keinginan, willing untuk menolong saudara, tapi dia hatinya penuh dengan belas kasihan. Itu sebabnya apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, apapun situasi yang kamu hadapi, jangan pernah berhenti datang sama Tuhan Yesus. Waktu saudara datang sama Tuhan Yesus, dia bukan hanya menolong saudara, tapi dia menyelamatkan saudara kepada kesempurnaan. Yang percaya boleh bilang amin. Dan saya mau saudara mengerti cerita ini. Yesus menyembuhkan orang kusta.
Yesus menyembuhkan orang kusta, ini merupakan mujizat yang pertama yang dicatat dalam perjanjian baru. Sekali lagi saya ulangi, mujizat yang pertama dicatat dalam perjanjian baru adalah Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ini mujizat pertama yang dicatat. Bukan mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, bukan. Tapi ini mujizat pertama yang dicatat dalam perjanjian baru. Apa itu? Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Matius pasal 8. Ini mujizat pertama yang dicatat dalam perjanjian baru. Mujizat yang pertama yang Yesus lakukan, merubah air menjadi anggur, ada di Yohanes pasal 2. Betul? Saudara mengerti sampai di sini? Sekali lagi saya ulangi. Mujizat yang pertama yang dicatat dalam Alkitab perjanjian baru adalah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bukan mujizat yang pertama yang Yesus lakukan. Mujizat pertama yang Yesus lakukan, merubah air jadi anggur di perkawinan di Kana, di Yohanes pasal 2. Ada dalam Yohanes pasal 2. Di dalam Injil Matius, Yesus digambarkan sebagai apa? Sebagai raja. Betul? Apa yang Roh Kudus mau sampaikan sama saudara? Yesus bukan raja yang berjalan ke sana ke sini memerintah saudara. Tetapi Yesus adalah raja yang memiliki belas kasihan dan memiliki keinginan supaya hidup saudara, hidup saya diberkati dan sehat. Amin. Yesus adalah raja yang berkata-kata, yang mengusir semua penyakit di dalam tubuhmu hari ini. Yesus adalah raja yang berkata-kata kepada kesempurnaan. Yesus adalah raja dalam hidupmu yang senantiasa membawa berkat dan ingin memberikan sukacita kepada saudara, kepada saya hari ini. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, jangan pernah berhenti datang sama Tuhan Yesus. Tetap datang sama Tuhan Yesus, tetap mendekat. Amin, mendekat. Katakan bersama saya mendekat. Drawing near. Saudara masih ingat? Drawing near dalam bahasa Ibrani terjemahannya apa? Goshen. Ingat? Goshen. Goshen dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah drawing near. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Alkitab pernah berkata tentang Goshen. Ada 2 kali. Dalam kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran. Goshen yang pertama, perhatikan baik-baik. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Waktu terjadi kelaparan di seluruh dunia pada zaman Yusuf, ini pada zaman Yusuf, Yusuf berkata kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya, tinggallah di tanah Goshen, dan akan dekat kepadaku. Itu sebabnya Goshen artinya drawing near, datang mendekat. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba, lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah, di Goshen, aku memelihara engkau. Ini Yusuf yang berkata. Yusuf merupakan gambaran tentang siapa? Tuhan Yesus. Di sanalah, di Goshen, aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Jadi Goshen yang pertama berhubungan dengan kelaparan. Betul? Berhubungan dengan kelaparan. Di sanalah, di Goshen, aku akan memelihara engkau. Goshen yang kedua, perhatikan baik-baik. Goshen yang kedua. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Amin. Perhatikan baik-baik. Goshen yang kedua, ketika Allah ingin memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, Allah berpesan kepada Musa supaya umatku tinggal di tanah Goshen. Kenapa? Karena aku akan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Goshen yang kedua berbicara tentang tulah. Betul? Goshen yang kedua berbicara tentang tulah. Ini Goshen yang kedua. Ingat, Goshen adalah
drawing near. Goshen yang pertama berbicara tentang kelaparan. Kamu tinggal di Goshen, dekat kepadaku. Karena di sanalah aku akan memelihara engkau. Di Goshen aku akan memelihara engkau. Goshen yang kedua berbicara tentang tulah. Kamu tinggal di Goshen, dekat kepadaku. Betul? Karena aku ingin membuat perbedaan antara bangsamu dan umatku. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Akhir-akhir ini dunia mereka sedang berteriak kelaparan. Dunia sedang berteriak ketakutan, khawatir. Tetapi Tuhan berkata, di Goshen, di tempat di mana engkau dekat kepadaku. Itu sebabnya tadi saya katakan jangan pernah berhenti datang sama Tuhan. Tetap datang sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Sekalipun dunia ada kelaparan. Tetapi ketika saudara datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memelihara engkau. Sehingga engkau dan seisi rumahmu tidak akan pernah kelaparan. Yang percaya boleh bilang amin. Goshen yang kedua berbicara tentang tulah. Dunia berteriak, khawatir, ada penyakit di mana-mana. Tapi Tuhan berkata, tinggal di Goshen. Datang mendekat, drawing near. Dan aku akan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, dalam situasi seperti sekarang ini, hal yang terbaik yang saudara bisa lakukan adalah jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan. Latih dirimu untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan. Lihat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Satu hal yang luar biasa seperti yang tadi saya katakan, ketika saudara berdiri di hadapan Tuhan, saudara melihat seorang pribadi. Hatinya bukan penuh dengan amarah, hatinya bukan penuh dengan kebencian, tapi hatinya penuh dengan belas kasihan. Dan dia adalah seorang pribadi yang memiliki keinginan, willing untuk menolong saudara. Dan waktu dia menolong saudara, dia bukan hanya sekedar menolong, dia bukan hanya sekedar menyembuhkan, dia bukan hanya sekedar memberkatimu, tapi waktu dia menolong saudara, dia menolong saudara kepada kesempurnaan. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa saudara dan saya bersyukur memiliki Allah yang seperti dia. Dan hari ini dia berkata, datanglah mendekat. Tuhan mencari orang-orang yang berpaling, melihat, mengharapkan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Datang mendekat, Goshen, drawing near. Ketika saudara datang mendekat dalam situasi seperti sekarang ini, dunia berteriak kelaparan. Ketika kamu datang mendekat, Tuhan akan memelihara kamu sehingga kamu dan seisi rumahmu tidak akan pernah kelaparan. Ketika kamu datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan membuat perbedaan antara engkau dan bangsamu. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Betapa Tuhan baik, jangan pernah berhenti datang sama Tuhan, tetap datang sama Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa yang seperti Engkau, memiliki Allah yang seperti Engkau, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, tetapi memelihara kami dengan sempurna. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mendekat, kami berdiri di hadapan seorang pribadi yang hatinya bukan penuh dengan amarah, tapi hatinya penuh dengan belas kasihan, yang memiliki keinginan, willing untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Ketika kami datang mendekat, Engkau akan memelihara kami dengan sempurna sehingga kami bersama keluarga tidak akan pernah jatuh miskin. Dan ketika kami datang mendekat kepadamu, Engkau akan memproteksi kami dan Engkau akan membuat perbedaan antara kami, umatmu, dan bangsamu. Betapa kami bersyukur memiliki Bapa yang seperti Engkau. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagimu. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada, dimanapun anak-anakmu melangkah, ketika mereka datang mendekat kepadamu Tuhan, Engkau akan memelihara mereka sehingga mereka tidak jatuh miskin. Engkau akan memproteksi mereka, Engkau membuat perbedaan di dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka tetap diberkati, tetap sehat, tetap terpelihara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan